Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma dengan NPM 2359 Saya dari kelas 5B pada mata kuliah Data Mining yang diampu oleh Bapak Alfi. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS, yaitu mengelola sebuah dataset menggunakan RapidMiner dengan algoritma klasifikasi discussion tree, KNN, dan New Bayes. Dan di sini tutorial yang pertama adalah kita masuk ke RapidMiner-nya dulu, aplikasinya. Terus setelah kita masuk, di sini kita klik aja Black Process, terus kita siapin operatornya dulu yang digunakan untuk klasifikasi discussion tree-nya dulu. Terus di sini yang pertama operatornya kita cari CSV. Kita klik yang read CSV ini, taruh sini. Nah, setelah itu kita cari setrol. Yang ini kita klik taruh sini dulu. Nah, setelah itu ini kita cari discussion tree. Nah, terus di read CSV-nya ini kita isi datasetnya. Kita klik. Terus kita cari di sini saya pakai dataset credit card transaksi. Kita next. Nah, ini data-datanya. Terus kita next lagi. Terus kita klik finish. Terus di sini kita pilih label. Di attribute name-nya kita pilih atribut mana yang akan kita labeli. Kita pilih kategori. Terus apply. Nah, sudahnya ini kita sambung ke discussion tree. Ini juga kita sambung. Terus kita running. Jadi udah selesai running. Dari sini di tabel kategori yang sudah kita labeli, kolomnya beda sendiri dari yang lain. Terus di sini kita juga bisa lihat isi datasetnya itu ternyata ada 1.296.675. Jadi pantesan tadi pas kita running lama banget, ternyata isi datasetnya tuh banyak. Terus di tree discussion tree-nya ini kita lihat. Nah, ini pohon keputusannya. Nah, selanjutnya kita melakukan klasifikasi KNN. Jadi operator yang kita gunakan tetap sama, yaitu read CSV, setrol. Terus yang karena tadi kita pakai discussion tree-nya ini kita ganti jadi KNN. Kita pakai dataset yang sama, jadi nggak perlu diubah lagi. Tinggal kita ganti dengan KNN. Yang ini. Kita klik di sini. Itu kita sambungin aja. Terus kita running. Ini lama ya, jadi isi datasetnya kan sama seperti yang saya gunakan di discussion tree tadi. Jadi isi datasetnya sekitar 1 juta sekian. Makanya dia perlu proses yang lama. Jadi kita tunggu aja. Ini untuk bagian example di setrol-nya. Terus ini KNN-nya. Jadi KNN ini hasilnya seperti ini, bukan tabel dataset gitu ya. Nah, di sini udah terlihat dari model 1.296.675 example ini with 23 dimension of the following class: Disnet, Granite, Post, Entertainment, Gas, Trans. Nah, ini tuh hasil dari KNN klasifikasinya. Nah, KNN udah selesai, jadi kita lanjut ke Naive Bayes. Sama aja, yang diperlukan di Naive Bayes ini ada CSV, setrol, terus yang KNN ini kita ganti Naive Bayes aja. Ini ya, kita klik ke sini, ini ke sini, terus kita running. Nah, ini hasilnya, ini sampel setrolnya, terus ini sampel Naive Bayes-nya. Karena tadi kita yang dilabeli itu di atribut kategori, di kelas Mixnet itu sekitar 01049, terus yang di kelas kategori pos itu ada 0095, terus di kelas entertainment ada 0073, terus di kelas gas transport itu ada 0102, terus di kelas misi pos itu ada 0061,
Dan kelas gross seri-nya itu ada 0035. Dan masih sampai cukup banyak juga sampai ke kelas home itu ada 0095. Ini saya akan mengerjakan tugas UAS, yaitu membuat tutorial pengelolaan sebuah dataset menggunakan algoritma clustering k-means dengan k-nya itu sama dengan 3. Nah, di sini pilih yang pertama-tama, kita buka dulu aplikasi RapidMiner-nya, lalu siapkan dataset yang akan kita pakai untuk clustering k-means-nya. Nah, di sini kalau kita udah buka aplikasinya, kita klik Black Process ini. Terus di operatornya kita pilih CSV, kita ketik CSV, terus pilih read CSV. Nah, di dalam read CSV ini kita klik untuk pilih datasetnya. Nah, di sini saya pakai dataset biaya medis. Kita next. Nah, karena kalau kita mau clustering k-means itu, datanya itu harus integer semua, jadi datanya itu harus angka, sedangkan di dataset saya ini datanya itu campur antara integer dan string, jadi kita nanti akan pisahkan dulu, kita nggak perlu cari dataset yang isinya semuanya integer. Nah, di sini kita next aja. Nah, ini juga kita next. Nah, untuk memisahkan mana yang data string dan mana data integer, kita pakai di operatornya kita pilih select attribute. Kita ketik aja select attribute. Ini kita pindahkan di sini. Nah, di dalam sini kita klik. Terus di parameternya itu di atribut filter tipenya ini kita pilih yang tipe S of value. Terus yang tipe of value-nya kita pilih yang numerik, kita centang yang integer. Nah, udah. Kita sambungkan dulu. Oh, atau kita mau lihat dulu isi dari datasetnya, dia ada berapa dataset di dalamnya. Ini kita hapus dulu, kita delete dulu. Nah, kita running. Nah, ini datasetnya. Di sini ada 1338 dataset. Kita lanjut. Ini kita hapus dulu. Terus di operatornya kita pilih select attribute yang tadi. Terus di dalamnya seperti tadi, kita klik parameter. Di atribut filter tipenya itu kita pilih yang tipe S of value. Terus yang tipe of value-nya ini kita pilih yang numerik, terus kita centang yang integer. Dan sudah, terus ini kita sambung ke sini. Oke. Setelah itu kita pilih clustering. Kita pilih yang k-means ini. Nah, di sini kita sambungkan ke sini. Nah, sudah. Selanjutnya kita klik aja. Nah, kita running. Dan di sini clustering k-means-nya itu di cluster 0 itu ada 242. Jadi ini di cluster model itu adalah kayak pengelompokannya gitu. Jadi di sini di cluster 0-nya itu ada 242 item, di cluster 1-nya itu ada 278 item, cluster 2-nya ada 260 item, cluster 3-nya ada 271 item, cluster 4-nya itu 284 item. Jadi total number itemnya itu ada 1338 item. Sama dengan 1338 itu sama dengan yang isi dataset yang kita masukkan. Nah, ini kan bentuknya itu bukan tabel ya, jadi kita bakal nunjukin kalau dalam bentuk tabelnya itu gimana. Nah, di sini kita tinggal tambahkan aja, kita klik di operatornya itu, kita cari performance. Nah, kita pilih yang ini, cluster distance. Nah, di sini. Terus jangan salah, ini kita sambungkan di sini. Terus yang ini kita sambungkan di sini. Ini tinggal disambungkan. Ini juga. Ini juga.
Nah, terus kita run aja. Nah, ini untuk clustering yang tadi dia belum bentuk tabel. Terus ini untuk example-nya nih di sini. Example clusteringnya. Nah, ini kan di clusternya ini belum terurutkan. Jadi cluster 1, cluster 3 ini kan belum terurut. Harusnya cluster 1, terus cluster 2, cluster 0, cluster 3. Jadi dia berurutan gitu. Tapi nggak apa-apa, kita klik di clusternya ini aja. Nah, ini udah terurut di cluster 0. Ini cluster 0-nya. Bentar. Ini cluster 1. Ini 2. Ini cluster 3-nya. Ini cluster 4-nya. Jadi udah terurut, tidak acak seperti tadi. Di sini kita lihat di performance-nya. Di sini ada distance, itu ada di min 8704. Terus yang width and write distance cluster 0-nya itu ada di min 9365. Terus yang di cluster 1-nya itu ada min 5291. Terus di cluster 2-nya itu ada min 9629. Jadi di cluster 3-nya itu ada min 698. Terus yang cluster 4-nya itu ada di min 9678. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.